Apaan tuh? Kayaknya UFO ya? Sepertinya time machine. Ayo kita periksa. Waduh, kok kita bisa sampai sini? Iya nih. Ayo balik masuk time machine lagi. Heya, di mana lagi nih kita? Nyasar lagi. Buruan masuk. Alamak, kok jadi gini? Ya Tuhan, gimana kalau kita nggak bisa pulang nih? Ayo kita berdua bersama. Ayo dah. Ya Tuhan, kembalikan kami ke tempat yang benar Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya kita sampai ke tempat yang benar. Haleluya. Dari mana saja kalian? Kok baru kelihatan? Kami habis mengalami kejadian yang seru nih. Gimana ceritanya? Mau tahu kisah kami? Yuk teman-teman, ikuti ibadah anak dengan tema time travel hari Minggu tanggal 30 Mei jam 12 siang hanya di sini. Acaranya dijamin seru banget loh. Yuk ikutan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa. Panas banget ya. Iya ya. Nah, panas-panas gini kayaknya kita enaknya minum yang dingin-dingin nih. Iya. Ngomong-ngomong, aku bawa es krim nih. Kalau kamu suka rasa apa? Vanilla. Kamu? Aku sih suka coklat. Yaudah, kita makan es krim aja yuk. Tunggu. Kita kan ada ibadah anak. Oh iya, hari ini ada ibadah anak. Yaudah, kita sapa adik-adik dulu yuk. Halo adik-adik semua. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti baik kan? Pastinya dong. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Oke, kita akan berdoa yang akan dipimpin teman kita di rumah. Silahkan. Shalom teman-teman. Hari ini sebelum kita memulai ibadah anak Betani Solo, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, berkati kami agar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kalau sekarang kami mau beribadah, kiranya Tuhan lindungi dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, karena kita sudah berdoa, sekarang saatnya kita memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Shalom anak-anak yang di rumah. Gimana kabar kalian ada di rumah? Luar biasa. Yuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghilang
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita sama-sama nyanyikan anak-anak yang di rumah. Bapakku datang untuk menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku.
bersama-sama anak di rumah. Kita belajar untuk menyembah Tuhan. Pada siang hari ini, biarlah engkau menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku memuji Engkau atas kasih anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Bapa, kami akan lebih memuji dan memuliakan Engkau. Kami ingin bersukacita lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk anak di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Yeay. Anak di rumah masih semangat dalam memuji Tuhan? Semangat. Yuk, kalian masih tetap berdiri ya. Kita akan bersukacita di dalam Tuhan.
sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Saatnya anak-anak kembali duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu, Manis Kau Dengar. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian? Baik-baik semua kan? Bu Yeni harap kalian baik-baik semuanya ya. Meskipun kita masih ibadah online, tapi kita tetap bersukacita, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa, dan tetap semangat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu adik-adik. Tangan dilipat, mata ditutup. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan berbicara, Tuhan sendiri yang akan bercerita untuk anak-anak, supaya anak-anak menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau di dalam melakukan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, Bu Yeni mau tanya nih. Ada yang pernah ikut mama papa pergi ke perjamuan nikah? Tentunya kalian pernah semua ya adik-adik. Di sana ada apa aja? Pastinya ada hidangan yang enak-enak ya adik-adik. Ada snack, ada sup, ada nasi. Tentunya ada hidangan yang paling adik-adik tunggu di pesta pernikahan tersebut. Apa adik-adik, ayo? Ada es. Esnya itu ada apa aja, Dek? Es buah. Terus ada es krim ya adik-adik. Itu makanan hidangan yang ditunggu adik-adik pada pesta pernikahan. Lah, Bu Yeni mau cerita adik-adik yang Ibu ambil di dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Itu pernikahan di Kana. Adik-adik, dalam kitab ini menceritakan pada hari yang ketiga ada sebuah pesta di daerah kota Kana, provinsi Galilea. Pesta itu sangat meriah adik-adik. Banyak undangannya datang di situ. Yang tidak terkecuali yang diundang adalah Ibu Yesus dan murid-muridnya. Semua diundang di situ adik-adik. Kalau di perjamuan pesta pasti semuanya akan ditata dengan baik dalam segi makanan, dalam segi
dekorasi, dalam segi acara apapun semuanya sudah tertata rapi. Nah, adik-adik pada waktu itu hidangannya sudah dihidangkan dengan para pelayan. Nah, ternyata adik-adik di hidangan pesta itu yang sudah dipersiapkan, ternyata ada sebuah kecemasan, sebuah kehebohan. Yaitu apa adik-adik? Kekurangan hidangan. Padahal kalau kekurangan hidangan di pesta itu, yang punya kerja merasa malu dan merasa apa adik? Merasa gak enak sama tamu-tamunya, karena semua tamu-tamu tidak dapat menikmati hidangan dengan baik dan tidak dapat menikmati hidangan dengan enak ya adik-adik. Nah, pada waktu itu para pelayan sedang berdiskusi kalau ada hidangan yang habis, yaitu apa adik-adik? Anggur, minuman anggur itu habis ya adik-adik. Nah, tiba-tiba tanpa sengaja Ibu Yesus mendengar kalau ada hidangan yang habis, kalau minuman anggur itu habis. Maka Ibu Yesus berkata, "Nak, minum anggurnya habis, mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibu, "Mau apakah engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba." Nah, Ibu Yesus pun berkata kepada para pelayan, apa saja yang diucapkan, apa saja yang diperkatakan Yesus kepada kalian, maka lakukanlah. Nah, setelah itu adik-adik, para pelayan itu pun juga melakukan seperti apa yang Ibu Yesus perintahkan. Akhirnya Yesus pun datang kepada para pelayan. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Tempayan-tempayan itu ada 6 adik-adik. Ada 6 tempayan yang harus diisi dengan air sampai penuh. Maka pelayan pun itu melakukan apa yang dikatakan Yesus. Mereka melakukan mengisi ya adik-adik, mengisi tempayan itu dengan air sampai penuh. Akhirnya Yesus pun bilang, "Cedoklah dan berikanlah kepada pemimpin pesta." Akhirnya para pelayan pun mencedok dan memberikan minuman itu kepada pemimpin pesta. Akhirnya pemimpin pesta itu apa? Mencicipi, dan pemimpin pesta pun terkejut. Kenapa anggur ini lebih enak daripada anggur yang sudah dihidangkan pada pertama kali? Akhirnya pelayan pesta pun bilang dan memanggil mempelai pria, "Kenapa engkau menyimpan anggur yang baik sampai selama ini? Seharusnya anggur yang baik itu dihidangkan lebih dahulu. Setelah mereka kenyang, barulah hidangkan air anggur yang kurang baik." Mereka tidak tahu adik-adik, baik pengantin pria, mempelai pria maupun pemimpin pesta tidak tahu dari mana datangnya anggur tersebut. Tetapi para pelayan tahu adik-adik dari mana datangnya anggur yang enak itu. Ternyata anggur yang enak itu adalah anggur yang dibuat Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat yang pertama kali di Kana ya adik-adik. Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama kali di Kana, air menjadi anggur. Nah, adik-adik, di sini di dalam kitab Matius 16 ayat 16, "Engkaulah adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Jadi adik-adik, kita mempunyai Allah yang hidup, kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Maka kita tidak perlu takut, tidak perlu kita cemas, tidak perlu merasa kita rendah diri, tidak perlu merasa kita untuk
kita harus apa adik-adik? Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara, sanggup melakukan segala mukjizat, sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam 3 poin ini adik-adik ada hal yang harus kita pelajari dan harus kita lakukan, yaitu pertama, waktu Tuhan. 2, taat. Yang ada 3 poin yang harus kita ingat dan kita pelajari, yaitu adik-adik, 1, waktu Tuhan, 2, taat, 3, percaya. 1, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik adik-adik. Tuhan tidak pernah akan memberikan segala sesuatunya yang buruk, segala sesuatunya yang jahat kepada anak-anaknya, tapi Tuhan pasti akan memberikan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik dan tepat pada waktunya, di dalam menolong, di dalam melakukan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. 2, taat dan melakukan. Taat dan melakukan ini adalah adik-adik, para pelayan itu taat melakukan apa yang diperintahkan Ibu Maria. 2, taat dan melakukan. Ibu Yesus ini memerintahkan pada para pelayan, mereka pun melakukannya, mereka bertindak, dan mereka pun akhirnya mendapatkan sesuatu yang luar biasa, seperti apa yang dia inginkan, supaya pesta itu tidak menjadi dipermalukan dalam pesta itu. 3, ya adik-adik, percaya. Kita wajib percaya kepada Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha pemurah. Jadi segala apapun yang kita percayakan kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikannya sesuai dengan apa yang menjadi iman kita. Nah adik-adik, nanti Bu Yeni ada 3 poin yang untuk adik-adik bisa DM ke IG, supaya untuk mendapatkan souvenir dari Bu Yeni. Ada 3 souvenir yang akan Ibu Yeni berikan kepada adik-adik untuk menjawab apa 3 poin yang ada dalam firman ini tadi ya adik-adik. Nanti bisa di DM di IG Ibadah Anak Betani Solo ya adik-adik. Nanti waktu pengambilan hadiahnya atau souvenirnya nanti bisa diberitahukan kepada kakak-kakak admin. Terima kasih adik-adik. Sebelum kita selesai ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi anak-anak-Mu, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami dapat percaya kepada Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang tumbuh sehat dan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, khususnya Tuhan menjadi anak-anak yang berhasil dan beruntung dalam setiap langkah kehidupan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati orang tua mereka di dalam setiap kehidupan dan usaha pekerjaan mereka Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Halo, sampai jumpa di lain waktu. Shalom teman-teman, aktivitas hari ini adalah membuat es krim. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah karton yang dibuat kon dan bola wool dibuat seperti pom-pom. Lucu kan? Selamat berkreasi, dadah. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang pastinya sangat memberkati buat kita semua. Oke, pasti adik-adik yang di rumah udah pada nungguin buat aktivitas hari ini. Aktivitasnya apa tuh? Membuat es krim seperti yang ada di contoh. Oke, nah adik-adik kalau sudah dibuat jangan lupa difoto, diupload, dan tag di Instagram kita @ibadahana_betanisolo. Kita juga tidak lupa mengucapkan Terima kasih kepada volunteer yang sudah membantu. ya, benar banget. Oke adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa untuk saksikan ibadah minggu depan yang pastinya akan lebih menarik lagi.
Oke? See you and God bless you. Dadah.